Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di video saya akan membahas di modul pertemuan 2, yaitu sintak dasar Python. Jadi dipastikan teman-teman semua sudah menginstal Python, PyCharm ataupun VS Code. Jadi bisa menggunakan PyCharm ataupun VS Code. Oke, kita belajar teori dulu bahwa Python itu pemrograman yang sederhana ya, dan memiliki struktur program yang mudah untuk dibaca. Jadi tidak banyak skrip, tetapi sedikit skripnya. Statement di Python ya. Jadi sebuah sintak itu bisa disebut sebagai statement if, statement for, dan lainnya. Statement multibaris itu, jadi kalau ada statement atau perintah yang membutuhkan baris ke bawah, itu bisa menggunakan backslash ya, bukan slash tapi backslash. Oke. Nah, lalu ada statement seperti kurung kotak ya, kurung kurawan. Nah, selanjutnya adalah baris dan indentasi. Python tidak menggunakan tanda seperti ini, kurung kurawal ya, untuk menandai blok atau huruf kode. Ya, biasanya kalau di pemrograman lain ada ya yang menggunakan baris seperti ini, tanda seperti ini untuk menggrup sebuah kode. Seperti di PHP ya, itu pasti pakai seperti ini. Tapi tidak menggunakan kode seperti ini, tapi sebaliknya menggunakan spasi atau indentasi. Jumlah spasi setiap baris yang ada dalam satu blok kode harus sama. Jadi ini menurut saya sensitivitasnya di sini ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan menulis kode program. Contohnya seperti ini ya. Di salah satu sintaknya di sini printnya ini dia spasinya lebih dari yang di atas nih, statement yang sama gitu. Dan ini akan menunjukkan dia error nih. Indentation error, unexpected indent. Jadi indentasinya harus sama, jadi spasinya itu harus sama. Nah itu. Jadi sepertinya contoh yang benar. Jadi printnya sama dia. Jadi dalam satu perintahnya statement if. Oke. Lalu tanda kutip di Python. Jadi tanda kutip itu di Python bisa menggunakan kutip tunggal, kutip ganda, maupun triple, sama saja. Itu, tapi baiknya kalau teman-teman terbiasa nanti gunakan kutip 1 atau kutip 2 saja, karena nanti itu akan terbawa ke bahasa pemrograman. Misalkan berbasis web, itu rata-rata menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2. Jadi kalau kutip 3 jarang ya, dan itu juga kelamaan ya kita ngetik kutip 3. Lalu ada tanda pagar crash ya, ini sebenarnya untuk komentar. Jadi kalau kita membutuhkan catatan, misalkan script ini untuk apa sih gitu ya, kita bisa kasih komentar dengan cara tanda pagar seperti ini. Jadi nanti komentar ini mati, tidak dibaca ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada komentar, tapi ketika di running dia tidak terbaca karena itu sebuah komentar, jadi dimatikan ya. Oke, selanjutnya sini ada komentar multibaris. Jadi kalau komentarnya banyak ya, ini bisa juga menggunakan ketik kutip 1 sebanyak 3 kali di awal dan di akhir kalimatnya. Nah, ini biasanya kalau saya lihat di dokumentasi program memang harus ada catatan seperti ini ya, supaya memudahkan programmer untuk mengenal ya ketika program itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain. Jadi orang lain nanti tahu, oh ini fungsinya untuk ini, seperti ini. Atau untuk catatan diri sendiri supaya mengingatkan, oh ini sebenarnya
untuk bagian ini. Ya. Jadi ini juga komentar tidak terbaca. Ya. Oke, variabel dan tipe data di Python. Jadi di Python ini agak gampang ya untuk membuat sebuah variabel. Kalau di web mungkin di PHP kita harus pakai dolar, simbol dolar untuk membuat variabel. Tapi di Python kita hanya menuliskan saja nama variabelnya, ya. Nama variabel ya. Nama variabel misal nilai sama dengan 90 sudah. Tapi kalau di C++ mungkin ada var ya, var nilai sama dengan 90 titik koma, atau di PHP pakai dolar nilai 90 titik koma ya, seperti itu. Tapi di Python langsung ya, nilai sama dengan 90. Nilai adalah nama variabel dan 90 adalah nilai variabel yang dideklarasikan. Lalu tipe data Python. Nah, ini tipe data Python itu memiliki memori yang berbeda-beda ya, panjang. Kalau panjang disimpan dengan tipe bilangan, nama orang disimpan dengan tipe string ya, hampir mirip sih sama yang lain. Nah, ini untuk tipe data boolean. Boolean itu true or false ya. Kalau true itu benar ya, 1 nilainya, kalau salah itu 0. Jadi 1 hidup, 0 mati gitu ya. Itu tipe data boolean. Kalau ada string ini harus diapit oleh tanda petik 1 atau petik 2 ya, hampir sama di pemrograman yang lain juga seperti ini. Integer, dan nilainya ini integer dari 25 atau 1209 ini panjangnya ya. Oh, ini contohnya 25 atau 1209 ya. Ini menyatakan bilangan bulat ya, nilai integer. Lalu float itu biasanya desimal, ada koma tapi menggunakan titik ya, sama. Hexadesimal, nah ini yang lain ya, jarang digunakan. Yang paling digunakan boolean, string, integer, float itu aja. Nah, untuk input output pada Python itu Python sudah menyediakan fungsi boolean ya. Jadi kita bisa memudahkan ya. Contohnya kayak perintah mencetak itu print ya. Kalau untuk input itu bisa menggunakan fungsi input. Ya, kalau mungkin di PHP itu ada get, ada post ya. Print juga ada di PHP banyak. Nah, di sini ini ada sedikit perbandingan. Di Python 2 built-in ini membaca data dari standar yang berasal dari keyboard ya. Fungsi ini ada input sama raw input. Ini di Python 2, tapi dengan Python 3 pastikan di versi teman-teman itu sekarang Python 3 ya, 3.8 ya, kalau terbaru. Fungsi raw input ini tidak digunakan lagi. Selain itu, input berfungsi membaca data dari keyboard sebagai string, terlepas dari apakah itu tertutup dengan tanda kutip atau tidak. Jadi input itu bisa membaca data yang tipenya string. Contohnya name input, nama, masukkan name nama, nanti akan disuruh untuk memasukkan name dan nama. Jika variabel dengan tipe data integer, maka stringnya diubah. Ini kan string ya, tapi kita deklarasikan bahwa nantinya akan dijadikan integer. Oke. Output pada Python ya, untuk menghasilkan output sangat mudah ya, kita tinggal print lalu stringnya apa, itu sudah cukup. Jadi satu baris bisa mencetak hasilnya. Nah, ini mencetak nilai variabel pada Python. Name, masukkan name-nya, lalu nanti masukkan angka. Nah, nanti di sini akan tercetak name-nya berapa, lalu angkanya berapa. Ya,
Di sini nanti akan tercetak masukan name lalu angka ya. Kita coba aja. Nah, oh ya, nama ya sebenarnya ini masukkan nama, harusnya masukkan nama dan masukkan name. Name-nya nanti berbentuk apa, ini ada kesalahan. Oke, ini adalah contohnya. Oke, jadi kita akan coba langsung mempraktekannya saja di Python. Oke, untuk pertama saya akan menggunakan PyCharm dulu. Silahkan dibuka PyCharm-nya. Atau langsung, kalau yang tidak menggunakan PyCharm bisa menggunakan Visual Studio Code ya, ini nanti tetap saya coba, kita coba menggunakan PyCharm. Kita akan belajar dari atas ya. Statement. Oke, belum terbuka ya PyCharm, agak lama ya. Karena lama ya, kita pakai Visual Studio Code dulu, tapi nanti kita coba pakai PyCharm. Oke, saya kosongkan dulu ya, ini kemarin saya habis pakai buat bikin website. Oke, yang pertama kita bikin folder dulu ya. Kalau di Visual Studio Code, kalau di PyCharm ya sama ya, bikin project, nanti kan bikin folder. Atau open folder ya, kayaknya saya kemarin sudah bikin. Wah, ini saya koneksi internetnya, jadi kalau di Visual Studio Code itu kalau ada release dia langsung mengaktifkan release note ya, atau catatan lah, untuk semacam warning kalau Visual Studio Code sudah rilis ada fitur-fitur barunya gitu. Silakan bikin folder, new folder. Kalau bikin foldernya biasa aja bikin folder, tapi nanti kita tinggal open. Saya open folder. Oke, ini kemarin folder saya latihannya. Silakan disimpannya di mana aja, terserah. Oke, kalau di PyCharm seperti ini. Jadi pada saat menginstal PyCharm, kan kita pasti disuruh buat project ya. Ini project, saya nyimpennya di user axd ya, project Python, atau bisa kita new project ya. Misalkan seperti ini, kita new project ya, coba ya. New project. Nah, kita tentukan lokasinya di mana ya. Nah, lokasinya, oke, saya misalkan pengennya di
folder mana nih? Saya buat di folder D ya. Lalu saya bikin folder baru. Oh, salah ya. Kita tutup dulu. Lalu new folder. Python. Nah, seperti ini di folder D ya. Dengan Python. Oke. Nah, ini biarkan aja seperti ini. Nah, ini kalau dicentang klik sebuah script namanya main.py. Ini welcome aja ya, script welcome. Oke, klik this window saja. Nah, ini yang lumayan lama kalau setiap bikin project harus membuat sebuah virtual environment ya. Sambil menunggu kita beralih ke Visual Studio Code. Nah, ini tampilan welcome-nya dari Visual Studio Code. Kemarin saya sudah membuat folder latihan dan ini ada hello.py. Oke. Jadi kalian bisa belajar Python, bisa belajar Visual Studio Code juga ya. Mantap. Nah, di sini kalau untuk mencetak sebuah string, misal stringnya hello world, ya, itu cukup satu baris seperti ini. Lalu kita coba nyalakan dulu terminalnya. Ya, jadi dinyalakan dulu terminalnya di bawah sini dengan cara tadi new terminal. Lalu di sini ada button play, ya. Kita tinggal play. Coba ya, klik play. Nah, ini ya, hello world cetaknya. Mungkin ini saya tinggiin aja ya, hello world-nya cetaknya. Kita beralih ke Python-nya. Oh, ini kalau bikin project baru memang seperti ini ya. Saya makanya saya lebih enak pakai Visual Studio Code. Oke, kita langsung belajar tadi di modul ya. Pertama kita akan membuat sebuah statement ya. Statement atau aturan. Hello world-nya kita biarin aja seperti ini. Misalkan statement itu adalah seperti ini, A sama dengan 1 ini ya. Lalu kita coba print A. Nah, A sama dengan 1 itu adalah statement. Ini tidak ada titik koma ya, maaf. Kebiasaan masih ngoding di yang lainnya ada titik komanya masih. Oke, kita jalan. Hello world nyetak 1 ya. Jadi A sama dengan 1 itu adalah statement ya. Lalu next, nah ini kalau statement multibaris. Nah, ini kita coba ya, apakah di Visual Studio Code sama. Kita bikin ini, biarin aja ya. Ya, kita punya dokumentasi. Misalkan if
if nilai lebih kecil dari 5, kita biar bisa dicetak langsung ya, berarti kita ganti aja. Kalau kita bikin variabel nilai sama dengan 182 nih. If nilai lebih kecil sama dengan 60, seperti ini. Lalu cetak print pakai petik 2 bisa, tidak lulus, akan seperti ini. Coba lihat, nilai jelek, tidak lulus ya. Tidak lulus, print nilai kurang bagus ya. Else lulus. Nilai bagus seperti ini. Coba kita lihat lagi ya, benar ya. Nah, tadi kan kalau coba kita running dulu ya, ini statementnya harusnya ini jalan. Kita running. Nah ini ya, hello world 1 itu dari ini, lulus nilai bagus. Ini jalan, ini tidak ada error. Sekarang kita coba indentasi tadi. Nah seperti ini ya, jadi jalan atau tidakkah di Visual Studio Code? Sama ternyata ya. Lihat di sini dia memunculkan error ya, indentation error. Berarti sama ya antara tadi di PyCharm yang di modul itu pakai PyCharm dengan di Visual Studio Code ya. Oke. Nah itu yang harus diperhatikan ya, jadi indentasi ya. Oke, lalu tadi ada juga jadi ini udah terbukti ya, bisa. Jadi harus diperhatikan indentasi tanda kutip ya, sebaiknya menggunakan kutip 1, kutip 2 aja. Komentar. Nah sekarang kita kasih komentar nih, biar teman-teman pada paham ya. Kita turunin dulu. Kita kasih crash seperti ini. Untuk mencetak dengan string hello world ya, jadi ini setiap script akan saya buat komentar, jadi supaya paham. Statement contoh dari statement seperti inilah ya. Lalu di bawah ini adalah statement if ya. Ini statement if ya. Ini kan kita udah membuat komentar ya. Coba kita running, apakah masih kebaca? Nah ini ya tidak kebaca ya, berarti berhasil kita buat komentar. Atau tadi kita menggunakan petik 3 kali. Nah seperti ini. Nah ini ke bawahnya mati semua nih. Ini mati karena kita belum mengakhiri di mana akhirnya. Statement if untuk menampilkan pilihan jika nilai lebih dari
maka lulus. Lalu kita akhiri di sini pakai ketik 3 kali, nah, seperti ini. Atau kita bisa spasi di sini, apa enter. Nah, jadi di sini untuk paragraf yang panjang kita bisa pakai ketik 1 dengan triple ya, 3 kali. Coba kita run. Nah, ini tidak ada kendala, masih tercetaknya. Oke, itu untuk contohnya ya. Oke, kita save dulu, save, Ctrl S ya kalau di Visual Studio. Kita coba PyCharm-nya. Nah, ini sudah terbuat ya, project Python. Oke, kita new file aja dulu ya. File new, Python file ya, lalu namanya hello. Jadi kalau kita pilih Python file, nanti extensionnya .py. Kita coba ya yang dari Visual Studio Code itu, kita kopas aja, sama atau tidak, seperti ini ya. Silahkan kalau tadi awalnya kalian dari PyCharm atau dari Visual Studio Code sama saja ya. Atau tadi kalian menggunakan PyCharm saja tidak masalah. Ini karena saya menggunakan 2 ya. Ini untuk percobaan ya, alternatif kalau misalkan PyCharm kalian tidak bisa dibuka atau berat. Lalu kita running di sini. Oh, tidak salah ya. Kita masih running. Oke, ini kita selesai. Oke, jadi kalau run-nya tadi tidak muncul di sini ya, tadi kan hanya main ya. Jadi kalau kalian apply, nah itu yang jalan mainnya, walaupun kita sedang mengaktifkan tab hello ya. Karena di sini yang dijalankan main. Ya, untuk mengaktifkan bagaimana hello-nya itu aktif, kita run yang di sini ya, run, bisa run sini terus run, atau alt shift F10 run. Nanti di sini run yang script yang hello, seperti ini. Hasilnya sama, hello, lulus, nama lulus, nilai lulus, dan tidak ada perbedaan, sama ya. Jadi itu untuk kita sudah belajar statement, lalu komentar, dan statement if ya. Ini if ya. If-nya itu seperti ini. If statement pertama ini langsung, ini if tunggal ya, jadi else if else, jadi cuman kalau tidak ini ya ini, udah gitu aja, bukan nested if, ini masih if yang biasa. Oke, itu ya. Jadi untuk di Python tidak ada perbedaan untuk Visual Studio Code dan PyCharm. Cuma tadi untuk runningnya ini ada beda ya. Padahal kita kan sedang mengaktifkan tab hello, harusnya langsung jalan gitu ya. Tapi yang run di sini ya harus dipilih dulu di sini. Kalau nggak muncul di sini, kita harus memunculkannya dulu di sini. Oke. Selanjutnya kita balik lagi
ini sudah. Nah, variabel itu tadi kita sudah buatnya nilai sama dengan 90. Oke, lalu selanjutnya boolean ya, ini tipe data, lalu ini built-in-nya dan input. Nah, kita coba dulu yang ini ya. Jika input masukkan, coba kita satu-satu ya. Oke, jadi kita akan buat contoh seperti ini. Name sama dengan input, masukkan name Anda. Kita coba di Visual Studio Code ya. Name sama dengan input, masukkan name Anda. Kita coba satu dulu ya. Oke, lalu coba kita run apakah, nah ini ya, jadi bentuknya inputan ya. Lihat di terminal nih, jadi bentuknya inputan, bisa diketik ya, nama ya, misalkan siapa, seperti itu ya. Jadi input itu untuk membuat fungsi inputan ya. Atau kita langsung, lalu angka harusnya ini nama ya, masukkan nama Anda, lalu kita kopas aja. Kalau kopas satu baris di Visual Studio Code itu gampang ya, tekan Shift Alt panah bawah tekan, lalu kita tambahin, atau kalian ketik aja angka, masukkan name, ini masukkan nama, masukkan name. Tapi di inputan ini dia integer karena angka, seperti ini. Lalu apply. Oke, sepertinya ada yang beda. Coba kita input, masukkan nama Anda, kita coba ya, jangan masukkan name Anda, jadi fungsi integernya sepertinya tidak bisa di sini. Oke, kita terusin dulu di script yang terakhir. Oke, kita print ya, jadi hasil dari inputan itu ketika di enter kita print. Kita kasih garis dulu lah, apalagi print name yang Anda masukkan adalah print, harusnya ini aja, nama Anda, koma, variabel ini pakai plus ya, plus str, ini untuk berubah menjadi sebuah string, plus str seperti
karena dia integer jangan str, integer angka seperti ini. Lalu print name, print angka sini, print angka. Oke, cukup ya, kita coba run. Masukkan nama Anda, Jamal, enter. Masukkan yang ada 1, 2, 4, ini, enter. Oh, ada di sini. STR name salah ternyata. Kita yang coba kita lihat, oh ada komanya kali ya. Kita coba komanya ulangi dulu. Dalam lagi, masukkan nama Jamal. Can only concat string. Oke, sekarang kita coba hilangkan dulu integernya. Kita jangan pakai plus ya, Bang. Coba dulu kita percobaan. Nggak bisa, harus pakai plus. Oke, tercetak ya. Nama Anda Jamaluddin, name Anda. Oke, kita akan analisis dulu. Jadi kalau string ini merubah ya, merubah sebuah, sebenarnya ini sudah string ya, nggak perlu lagi dibuat string str seperti ini. Seperti ini aja cukup. Cuma yang ini nih, angka. Jadi supaya inputannya ini hanya bisa diisi angka. Coba kita. Coba kita. Oh, sorry. Di terminalnya. Coba kita isi teksnya ini. Oke, error ini. Coba kalau kita isi yang sama. Not integer, angka integer. Kita bayar ini. Master salah. Ini ada L di coba script ini kita gunakan di PyCharm atau ada perbedaan.
fly, run, hello. Suka nama ini. Oh, ada error ternyata. Ini ya. Oke, kalau kita lihat di modul ini ada koma ini. Ada koma plus angka, kita coba koma dan nama Jamal. Oke, jadi memang harus ada koma ya. Nah, ini kita coba pakai Visual Studio Code-nya tadi. Kita kasih koma. Nah, nama Jamal. Oke, berhasil ya. Jadi untuk menjadikan media integer harus ada koma, lalu variabel ini. Oh, ini tadi kan ada stringnya juga bisa. Oke, jadi itu untuk pertemuan hari ini ya. Kita sudah membuat output seperti ini. Oh, ini ya, silahkan dibuat hasilnya menjadi seperti ini ya. Nanti bisa dikirimkan hasilnya ke saya ya, hasilnya supaya seperti ini bagaimana. Oke, jadi saya sudah menggunakan, jangan lupa di save ya, hello nya save, atau kalian bisa buat save namanya dalam pertemuan satu ya. Tidak ada spasinya kalau buat nama file. Lalu di PyCharm juga bisa dibuat project nama filenya latihan satu ya. Jangan lupa di save juga. Oke, itu ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan latihan soalnya supaya hasilnya seperti ini. Terima kasih, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.